Seperti kita ketahui, memang mungkin kita baca di media-media banyak sekali memang Starlink ini lagi booming ya di belahan dunia manapun karena memang dia menggunakan teknologi terbaru dari satelit, low orbit satelit. Jadi dia lebih pendek dibanding satelit-satelit pada umumnya. Nah, memang kita udah dengar juga mereka akan masuk ke Indonesia walaupun mungkin Mas Bram juga udah sempat dengar juga dari Pak Menteri bahwa izin yang dikeluarkan nanti hanya bersifat backhaul ya, alias B2B ya. Nah, Oke. jadi ke depan yang saya tahu sampai saat ini Starlink akan masuk ke Indonesia, bahkan sudah masuk. Baru kayak kita juga baru berdiskusi di minggu lalu, tapi masih sebatas backhaul. Jadi belum sampai menyentuh langsung ke segmen retail. Oke, berarti sudah masuk begitu ya di tanah air untuk Sudah. Starlink ini. Untuk nantinya Anda melihatnya skemanya seperti apa sih? Tadi Anda katakan Hmm. B2B begitu ya, ataupun nanti akan ada business to business di sana. Ini bagaimana skemanya nanti bisnis to bisnisnya? Jadi sebenarnya minggu lalu kita Abji ya udah berdiskusi dengan bisa dibilang apa ya, agennya lah ya, agennya Starlink di Indonesia lah ya. Oke. Salah satu provider juga, provider satelit yang memang yang bekerja sama dengan Starlink menyediakan layanan backhaul di Indonesia. Nah, diskusi tersebut memang saat ini izin yang dikeluarkan pemerintah hanya sebatas backhaul alias B2B. Jadi nanti untuk menyentuh pasar sesungguhnya atau market retail atau market yang lain-lainnya itu akan dilakukan oleh para ISP anggota ABGI. Rencananya seperti itu. Dan memang kebetulan kita sudah punya anggota hampir 870 ISP di Indonesia. Jadi mereka-mereka ini diharapkan ke depan menjadi agennya lah ya, semakin agen reseller untuk menjual produk layanan Starlink sampai ke retail-retail. Oke, kita lihat secara historis begitu ya, Mas Arief. Apakah memang sebelum adanya Starlink di tanah air, apakah memang bisnis provider internet yang memang berdasarkan dengan satelit ini juga sudah ada di Indonesia? Saat itu sudah ada sejak lama. Ada beberapa teknologi, ada C-band, KA-band, KU-band, dan macam-macam lah ya sebenarnya. Tapi rata-rata mereka memang masih di geo. Yang tadi saya bilang, orbitnya masih di atas. Nah, Starlink ini orbitnya di tengah. Bisa dibilang pendek lah ya, jadi low orbit satelit. Nah, kalau dibilang market Indonesia ini udah lama membutuhkan satelit. Walaupun banyak yang sudah bergeser ke fiber atau kabel ya saat ini. Tapi memang geografis Indonesia masih sangat sulit, Mas. Mungkin Mas tahu juga kita berpulau-pulau dan lain-lainnya sampai daerah yang pelosok-pelosok. Dan ini memang sulit sekali ketika daerah tersebut harus dijangkau oleh kabel atau fiber optik. Jadi sampai saat ini market untuk satelit sendiri masih terbuka cukup luas ya, terutama di Indonesia bagian timur. Oke, baik. Nah, ini prospeknya juga masih cukup baik berarti ya, karena Ya. demand-nya juga masih ada. Nah, kalau misalnya kita lihat secara sektornya, begitu bisnis provider internet melalui satelit, dengan adanya Starlink ini akan merubah ekosistem bisnisnya nanti akan seperti apa, Mas? Apakah memang akan mendekati ke arah sana? Karena kalau kita pahami dan saya sendiri pahami, lebih banyak fiber sekarang dibandingkan mendengar kata satelit melalui provider internet. Iya, jadi kalau dibilang kalau kita ngomongin dengan para provider satelit lainnya ya, sebenarnya tadi marketnya masih banyak, terutama di wilayah-wilayah yang memang tidak di perkotaan. Mungkin benar, kalau dulu mungkin kayak mesin ATM aja dengan satelit ya, mungkin masih suka lihat di atasnya. Kalau sekarang udah fiber semua. Tapi itu di perkotaan aja, Mas. Tapi ternyata di pinggiran-pinggiran atau daerah yang agak minggir sedikit dari kota-kota besar, masih banyak sekali membutuhkan teknologi satelit. Jadi marketnya masih sangat luas. Saya pikir Starlink ini lebih nanti mengkomplitkan kali ya, menjadi sebuah solusi baru. Tapi kalau dibilang akan mereplace satelit-satelit yang udah ada, saya rasa enggak. Karena memang saya lihat juga bahkan satelit yang normal, yang non-LEO juga sebenarnya masih banyak di Indonesia dan Oke. juga ke depan juga akan ada yang baru-baru lagi. Jadi sebenarnya bisa dilihat di sini bahwa market satelit ini masih cukup ada. Jadi LEO ini teknologi yang Starlink pakai sebenarnya menjadi sebuah solusi baru aja, tapi tidak menggantikan juga teknologi satelit yang sudah ada. Oke. Apakah nanti dengan adanya Starlink juga makin banyak lagi provider yang mana juga menggunakan teknologi satelit ini, Mas Arief? Kalau saya pikir nggak juga ya, karena ini teknologinya cukup spesifik, entry nya agak susah juga ya. Jadi nggak semua orang atau semua perusahaan bisa langsung masuk ke satelit. Beda dengan fiber mungkin akan ada agak lebih easy juga ya untuk masuk ke teknologinya. Jadi saya pikir nggak akan terlalu banyak provider, akan itu aja sih kurang lebih. Oke. Nah, tadi juga ada mengatakan begitu ya bahwa memang izin yang dikeluarkan oleh Kominfo masih sebatas backhaul ataupun B2B. Ya. Nah, ini keinginan dari Starlink-nya kah atau sebetulnya pemerintah kita membatasi untuk dari segi bisnisnya sendiri di Starlink di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya kalau saya pernah diskusi dengan Pak Menteri juga ketika itu, memang pemerintah sendiri saat ini membatasi. Itu juga ada permintaan dari kami juga, dari ABGI. Kita pengen sebenarnya, jadi bisa dibilang ISP ini kan udah banyak banget sekarang, Mas. Saya bilang sampai 870 tadi ISP. Dan mereka tuh tersebar di seluruh Indonesia. Dan memang banyak juga di area-area tadi yang saya bilang, area-area yang jauh-jauh, bukan hanya di perkotaan kayak Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Nah,
kita berharap dengan adanya teknologi baru yang masuk tadi, Starlink tadi masuk ke sini, kita juga meminta sebenarnya kalau mereka sampai turun ke retail-retail seperti yang mereka lakukan di negara lain, peran provider lokal ini jadi berkurang. Nah, kita berharap dengan adanya mereka ini sebuah solusi, tapi menggandeng teman-teman provider lokal yang tadi, yang jumlahnya sekian banyak Indonesia. Dan saya pikir permintaan itu cukup didengar ya, sehingga pemerintah juga saat ini saya lihat hanya memberikan izin backhaul aja. Jadi nanti saya bilang tadi, minggu lalu kita ada diskusi, kemungkinan mungkin di awal bulan Maret kita akan launching konkretnya dari kerjasama yang tadi saya sampaikan. Nanti saya infokan juga bahwa nanti setelah itu para ISP ini yang akan jadi garda terdepan yang untuk menjual produk-produk layanan Starlink. Oke, jadinya Starlink-nya nanti akan menggandeng begitu ya, provider yang tentunya juga sudah existing di dalam negeri. Nah, bicara terkait menggandeng ini, apakah memang sebetulnya teknologi yang dimiliki oleh Starlink ini juga dibutuhkan oleh provider kita? To be honest, bisa dibilang iya. Karena jarak satelitnya itu lebih dekat ke bumi, dia punya kecepatan yang lebih besar dibanding satelit konvensional. Dan memang kalau dari segi harga juga setahu saya lebih affordable dibanding satelit yang konvensional juga. Jadi memang layanan ini kalau dibilang cukup dibutuhkan, saya pikir cukup dibutuhkan juga ya memang. Dan teknologi LEO ini setahu saya di Indonesia selain Starlink mungkin ada satu lagi, tapi belum launching. Jadi cuma ada 2 kemungkinan di Indonesia yang punya teknologi LEO tadi ya, yang low orbit satellite di Indonesia. Berarti apakah memang juga dapat diartikan dengan keberadaan Starlink ini tentunya menjadi tantangan juga begitu ya, karena ada kompetitor baru dengan provider di Indonesia, sehingga nantinya juga merujuk kalau misalnya dibatasi gini ada monopolisasi sebetulnya terkait apabila nantinya Starlink juga bisa melebarkan sayapnya lagi dan bisa menjangkau segmen retail, tentunya menjadi tantangan juga bagi provider yang sudah existing. Betul, makanya saya bilang tadi kita minta Starlink ini bekerja sama aja ya, jangan langsung masuk ke retail juga. Tapi so far sih dengan skema yang ada sekarang yang kita udah diskusikan, saya sih cukup believe ya, ini bisa jalan sih harusnya, karena permintaannya juga udah ada ternyata.